Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada ketua kelas disilakan disiapkan untuk mulai pelajaran kita hari ini. Silakan. Siap, Kak. Sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selanjutnya Irgi, ada? Ada, Pak. Oke. Selanjutnya Pipi. Hadir semua ya? Oke. Yang sakit satu orang. Kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. Amin. Ya baik, pada kegiatan pelajaran kali ini yang kita bahas adalah masalah kegiatan khotbah, tabligh dan dakwah. Kira-kira kita sudah sering dengar kata-kata tabligh, khotbah dan dakwah? Sering ya? Nah, ini yang akan kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini. Dahulu telah kita pelajari masalah penyelenggaraan jenazah. Saya harap apa yang telah kita pelajari dahulu tentang penyelenggaraan jenazah seperti memandikan, mengkafankan, mensalatkan dan menguburkan ini betul-betul bisa kalian pahami. Nah, setelah kita berbicara dahulu masalah jenazah atau kematian, nah hari ini kan dalam rangka pembelajaran kita dakwah, tabligh atau khotbah itu kan dalam rangka memperingati manusia. Nah, jadi hubungannya sebelum kita menghadapi kematian baik orang lain apatah lagi diri kita sendiri, kita perlu saling menasehati untuk taat kepada agama ini. Nah, melalui apa? Yaitu kegiatan, ada kegiatan khutbah, kemudian tabligh, kemudian dakwah sebagaimana yang kita pelajari hari ini. Jadi mudah-mudahan nanti apa yang kita pelajari ini betul-betul bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa kalian praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Pertama bisa kita saksikan di sini, perlu kita pahami pengertian khutbah, tabligh dan dakwah. Nah, ini ada pengertiannya. Walaupun nanti secara umum ada persamaan-persamaan. Cuma di awal pertemuan kita ini yang perlu pertama kita pahami adalah menyangkut pengertian apa itu khutbah, apa itu tabligh, dan apa itu dakwah. Yang pertama di slide ini bisa kita lihat, pertama khutbah itu di dalam bahasa Arabnya juga di sini disebutkan khutbah. Dapat kita baca artinya pidato atau ceramah atau juga nasihat. Nah, pidato atau ceramah dalam rangka memberikan nasihat kepada orang lain. Nah, ini itu khutbah. Nah, dalam pelaksanaannya khutbah ini banyak. Yang disyariatkan di dalam Islam itu pertama yang sering kita jumpai, terutama kaum laki-laki atau sebagian daripada kaum ibu-ibu yang perempuan, khutbah ini ada yang paling umum khutbah Jumat. Nah, dilaksanakan pada hari Jumat waktu zuhur sebelum sholat 2 rakaat. Kemudian ada khutbah Idul Fitri. Nah, pada hari raya kita, hari raya besar umat Islam setelah melaksanakan ibadah puasa, ada nanti pada hari raya itu ketika selesai melaksanakan sholat ada khutbah. Itu khutbah Idul Fitri. Kemudian ada khutbah Idul Adha. Selanjutnya ada khutbah dalam salat gerhana bulan atau khusuf. Selanjutnya ada khutbah dalam gerhana matahari, kusuf. Nah, jadi banyak macam-macam khutbah ini. Kemudian ada khutbah pada salat meminta hujan, istisqa. Nah, kemudian selanjutnya ada khutbah nikah. Nah, kemudian ada khutbah tak kala orang sedang melaksanakan wukuf di padang Arafah.
Jadi jenis-jenis khotbah ini banyak. Cuma yang umum, yang selalu kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita adalah khotbah Jumat dan khotbah dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Mana tadi sama-sama kita saksikan khotbah itu memberikan nasihat kepada orang lain, yaitu dalam bentuk pidato atau ceramah. Itu dia khotbah. Kemudian selanjutnya, setelah tadi khutbah, ada yang kedua tabligh. Nah, apa makna atau arti tabligh? Di sini dapat kita baca, kata tabligh artinya menyampaikan. Nah, jadi menyampaikan. Sedangkan menurut istilah tabligh adalah menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup supaya memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi ini arti daripada tabligh. Secara bahasa menyampaikan. Nah, secara istilah tadi apa? Menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk dijadikan pedoman untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Jadi tabligh ini yang pertama tentu disampaikan oleh para nabi dan rasul. Dia utamanya, terutama kita selaku umat Islam, tentu tidak asing lagi yang menyampaikan tabligh tentu adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dia pengertian daripada tabligh. Kemudian selanjutnya, setelah tadi kita bahas masalah pengertian apa itu khutbah secara bahasa dan istilah, kemudian tabligh secara bahasa dan istilah, yang ketiga ada dakwah. Nah, di sini dapat kita lihat dakwah. Kata dakwah artinya memanggil, menyeru atau mengajak. Ini dia secara bahasa. Jadi dakwah itu apa? Memanggil, menyeru atau mengajak manusia. Sedangkan menurut istilah syara', dakwah adalah kegiatan bersifat menyeru, mengajak dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu akan meraih kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Jadi ini diantara pengertian-pengertian pada pertemuan kita yang pertama ini. Di 3 materi pembahasan kita ini, khutbah tadi telah kita sampaikan. Apa dia makna khutbah? Khutbah itu memberi nasihat, dilaksanakan pada hari Jumat. Artinya sebelum melaksanakan sholat 2 rakaat pada hari Jumat. Artinya mengajak, memberikan nasihat kepada umat manusia. Kemudian tadi yang kedua ada tabligh, secara bahasa artinya menyampaikan. Menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada umat manusia supaya kita sama-sama memperoleh kebahagiaan hidup dan di akhirat, di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketiga ada dakwah. Dakwah secara bahasa artinya memanggil, menyeru atau mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang telah sama-sama kita pelajari pada pertemuan kali ini. Saya berharap mudah-mudahan kalian dengan materi ini nanti dalam kehidupan sehari-hari kalian bisa mempraktekkan bagaimana menjadi seorang pengkhotbah atau seorang penceramah, seorang pendakwah yang berguna bagi bangsa dan negara kita, dan tentunya bisa membanggakan para keluarga kita. Ya, doa amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Apa perbedaan khutbah Jumat dengan khutbah nikah? Ya, apa perbedaan khutbah Jumat dengan khutbah nikah? Nah, ini luar biasa nih, karena dia udah mau nikah kan. Jadi khutbah Jumat itu dilaksanakan pada hari Jumat sebelum melaksanakan sholat
2 rakaat sholat Jumat. Ya, dia punya syarat dan rukun, ada waktunya yaitu pada hari Jumat. Sementara khotbah nikah dilaksanakan sebelum pengantin laki-laki dan perempuan melaksanakan ijab kabul. Itu pada saat orang mau menikah atau melaksanakan ijab kabul. Itu secara sederhananya perbedaan antara khotbah Jumat dengan khotbah nikah. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.